Perjuangan kaum kulit hitam di AS dan revolusi sosial. Mengenai konsepsi ras, sama sekali tidak ada di dunia kuno atau abad pertengahan, karena sesungguhnya diskriminasi rasial adalah produk masyarakat kapitalis. Sepanjang sejarah, pemilik budak atau tuan feodal memandang budak atau budaknya sebagai bawahan, tetapi ini karena posisi sosial mereka, hubungan kelas di antara mereka, bukan karena warna kulit mereka. Malcolm ke-10 pernah berkata, Anda tidak bisa memiliki kapitalisme tanpa rasisme. Kami akan menambahkan, Anda tidak dapat memiliki rasisme tanpa kapitalisme. Pembentukan modern, ideologi rasial internasional yang mendefinisikan putih sebagai baik dan non-putih sebagai buruk, dapat ditelusuri melalui dokumentasi sejarah ke institusi perbudakan modern, lebih khusus ke transisi dari perbudakan kontrak ke perbudakan chattel, dan periode formatif kapitalisme. Ini berkembang karena alasan yang sangat material selama abad ke-16 dan ke-17. Seseorang bahkan dapat melacak perubahan penggunaan bahasa dalam surat-surat yang ditulis di koloni-koloni, yaitu rasisme yang datang untuk mendefinisikan koloni Amerika tidak mendahului koloni. Yang dimaksud dengan rasisme adalah ideologi internasional tentang superioritas dan inferioritas rasial bersama berdasarkan warna kulit seseorang. Perbedaan biner ini, sekali berkembang, menyebar seperti penyakit dari asal Amerika, membingkai konsepsi ras secara internasional, dari Karibia ke Afrika Selatan. Geografi dan iklim AS Selatan cocok untuk produksi skala besar tanaman tertentu, tetapi hanya jika sumber tenaga kerja murah tersedia. Namun, dengan begitu banyak tanah murah yang tersedia di wilayah barat, sulit untuk membuat pegawai kontrak bekerja setelah masa kerja mereka habis dan mereka bebas untuk melanjutkan dan membangun diri mereka sendiri. Karena itu, sistem kerja wajib harus diberlakukan untuk mengambil keuntungan dari potensi pertanian selatan. Dengan pemusnahan virtual penduduk asli Amerika, pemilik perkebunan beralih ke perdagangan budak Atlantik yang sudah ada dengan Afrika, di mana tenaga kerja pertanian berlimpah dan terbiasa dengan panas dan kelembaban di selatan. Dengan kata lain, budak dibawa ke AS untuk satu tujuan, menciptakan kekayaan luar biasa bagi pemiliknya. Perdagangan budak Atlantik yang sebelumnya didominasi orang Arab, dengan cepat menjadi bisnis besar dan menguntungkan, sekarang di bawah kendali orang Eropa. Secara total, sekitar 12 juta orang Afrika berkulit hitam direnggut dari tanah air mereka dan dikirim ke Amerika dari abad ke-16 hingga ke-19. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 645.000, 5,4%, dibawa dengan rantai ke tempat yang sekarang disebut negara Amerika Serikat (AS) dan sebagian besar dikirim ke Brasil Amerika Latin. Pada 1790, tak lama setelah berdirinya Amerika Serikat, ada sekitar 700.000 budak kulit hitam. Impor budak baru ke AS secara resmi dilarang pada 1808, tetapi penyelundupan ilegal tetap menjadi bisnis yang menguntungkan selama beberapa dekade mendatang dan populasi budak menjamur, terutama setelah penemuan pabrik kapas pada tahun 1793. Pada tahun 1840, populasi budak telah melonjak menjadi hampir 2,5 juta dan pada 1860, menjelang Perang Saudara AS, ada hampir 4 juta budak kulit hitam dari total populasi hanya lebih dari 12 juta orang di 15 negara bagian di mana perbudakan itu legal. Sekitar 500.000 warga kulit hitam yang bebas lainnya tinggal di AS. Perbudakan chattel, di mana budak adalah properti nyata dari pemiliknya, adalah cara produksi yang tidak efisien dibandingkan dengan tenaga kerja bebas kapitalisme, di mana pekerja dapat menjual tenaga kerjanya kepada penawar tertinggi. Meskipun demikian, mengingat biaya rendah untuk mempertahankan dan menjaga budak tetap hidup, perbudakan budak menguntungkan ketika dilakukan dalam skala yang cukup besar. Dan dengan warna kulit yang berbeda dari mayoritas populasi bebas, kelas baru para budak dapat dengan mudah diidentifikasi dan dimiliki dalam perbudakan, terpisah dari sebagian masyarakat. Tetapi dalam suatu zaman yang menyatakan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan umat manusia, beberapa jenis pembenaran harus ditemukan untuk kebangkitan perbudakan, suatu cara produksi dan hubungan sosial yang telah mati di Eropa berabad-abad sebelumnya, dan secara alami mencerca dan memandang rendah. Karena itu, warna kulit hitam, yang bukan kerja paksa itu sendiri, diubah menjadi simbol inferioritas sosial.
Dengan demikian konsep ras berdasarkan warna kulit pertama kali muncul. Populasi manusia yang berbeda memiliki kulit berwarna berbeda cukup jelas. Meskipun demikian, konsep ras sebagai kategori biologis telah sepenuhnya didiskreditkan oleh ilmu genetika modern. Manusia modern sangat mirip satu sama lain pada tingkat genetik sehingga tidak mungkin untuk menentukan ras hanya berdasarkan DNA seseorang. Ras, oleh karena itu, adalah hubungan yang dibangun secara sosial berdasarkan kebutuhan eksploitasi kapitalis. Dalam biologi, ia tidak lagi memiliki relevansi. Tetapi dalam masyarakat, konsep ras itu hidup dan sehat, dan digunakan oleh kelas penguasa untuk memecah dan menaklukkan kaum pekerja, buruh. Perbudakan chattel adalah komponen vital dalam fase akumulasi primitif modal kelas kapitalis AS. Kekayaan luas yang diciptakan oleh jutaan budak tidak hanya memperkaya para pemilik perkebunan di bagian selatan AS, tetapi juga memungkinkan terjadinya revolusi industri pada industri tekstil di Inggris dan kemudian di AS Utara. Sebagaimana dijelaskan Karl Marx dalam suratnya kepada Pavel Anenkov, perbudakan langsung adalah poros di mana industrialisme kita sekarang berubah seperti halnya mesin, kredit, del. Tanpa perbudakan tidak akan ada kapas, tanpa kapas tidak akan ada industri modern. Ini adalah perbudakan yang telah memberikan nilai pada koloni-koloni, itu adalah koloni yang telah menciptakan perdagangan dunia, dan perdagangan dunia adalah kondisi yang diperlukan untuk industri mesin skala besar. Akibatnya, sebelum perdagangan budak, koloni mengirim sangat sedikit produk ke dunia lama dan tidak terlalu mengubah wajah dunia. Karena itu, perbudakan adalah kategori ekonomi yang sangat penting. Tanpa perbudakan, Amerika Utara, negara yang paling maju, akan berubah menjadi negara patriarkal. Hanya menghapus Amerika Utara dari peta dan Anda akan mendapatkan anarki, pembusukan total perdagangan dan peradaban modern. Tetapi menghapus perbudakan sama dengan menghapus Amerika dari peta. Menjadi kategori ekonomi, perbudakan telah ada di semua bangsa sejak awal dunia. Semua yang telah dicapai oleh negara-negara modern adalah untuk menyembunyikan perbudakan di negeri sendiri dan mengimpornya secara terbuka ke dunia baru. Pengenaan sistem ini dan pembelaannya menuntut hukum yang semakin keras dan kekerasan yang tidak manusiawi atas nama pemilik budak. Tetapi sama sekali bukan budak, mengungsi dan keterputusan diri dari semua ikatan dengan tanah asal mereka sebelumnya, keluarga dan budaya, dipukuli, disiksa, dihina dan diperlakukan seperti binatang atau bahkan lebih buruk lagi. Tapi budak hanya menerima ini tanpa perlawanan. Pemberontakan budak. Selama ratusan tahun, pemberontakan budak dan bentuk-bentuk perlawanan lainnya termasuk pelarian ke wilayah AS bagian utara, Kanada, atau Spanyol Florida menandai perjuangan kaum kulit hitam The Negros di AS. Sekitar 250 pemberontakan atau pemberontakan budak yang melibatkan 10 atau lebih budak telah didokumentasikan. Pada awal 1663, pemberontakan besar pertama terjadi di Gloucester, Virginia. Pemberontakan ini dan akibatnya menyebabkan kekejaman yang terus meningkat atas nama pemilik budak. Salah satu titik balik dalam pelembagaan sistem tersebut adalah pemberontakan Stono pada 1739, juga dikenal sebagai pemberontakan Cato di Carolina Selatan. Itu diatur oleh para budak untuk terjadi sebelum Undang-Undang Keamanan 1739 yang mengharuskan semua pria kulit putih untuk membawa senjata pada hari Minggu mulai berlaku. Pemberontakan Stone adalah pemberontakan yang dilakukan para budak yang dimulai pada tanggal 9 September tahun 1739 pada daerah koloni di Carolina Selatan. Ini adalah pemberontakan budak terbesar di daratan koloni Inggris dengan 25 pemukim kolonial dan 35 hingga 50 orang Afrika terbunuh. Pemberontakan dipimpin orang Afrika asli yang kemungkinan berasal dari Kerajaan Afrika Tengah Kongo, karena beberapa pemberontak berbicara bahasa Portugis. Pemberontakan Stono terjadi pada dini hari di hari Minggu pagi, tanggal 9 September tahun 1739. Di mana 20 budak hitam bertemu secara rahasia di dekat Sungai Stono di Carolina Selatan. Untuk merencanakan pelarian mereka menuju kebebasan. Beberapa menit kemudian, mereka menyerbu toko Hutchison di jembatan Stono, membunuh 2 penjaga toko, dan mencuri senjata dan bahan peledak di dalam toko. Dalam perjalanan pemberontakan,
Tuntutan utama adalah kebebasan, 7 perkebunan dibakar, dan lebih dari 20 orang kulit putih terbunuh, bersama dengan 44 budak. Setelah dijatuhkan oleh milisi pribadi pemilik budak dan perkebunan, para budak yang masih hidup dipenggal kepalanya dan kepalanya dibenturkan pada setiap mil jarak antara tempat itu dan Charleston. Pemberontakan Stono menyebabkan moratorium 10 tahun kegiatan impor budak melalui Charleston dan pemberlakuan kode budak yang lebih keras, yang melarang mendapatkan uang dan pendidikan bagi budak. Mungkin pemberontakan budak yang paling penting dalam hal dampaknya pada kesadaran publik adalah pemberontakan Nat Turner pada Agustus tahun 1831 di Southampton County, Virginia. Dimulai dengan hanya segelintir teman terpercaya, Turner mengumpulkan lebih dari 50 budak dan orang kulit hitam yang bebas dalam pemberontakan 48 jam, menewaskan sekitar 57 pria kulit putih, wanita dan anak-anak. Meskipun pemberontakan itu dengan cepat ditekan, Nat tidak ditangkap sampai akhir Oktober. Dia kemudian diadili, digantung, dikuliti, dan dipotong-potong secara sadis. Sekitar 55 orang kulit hitam lainnya dieksekusi karena dicurigai terlibat dalam pemberontakan, dan 200 lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pemberontakan dipukuli, disiksa dan dibunuh oleh gerombolan kulit putih yang marah. Peristiwa-peristiwa ini dengan tajam mempolarisasi wilayah selatan, mempercepat tren ke arah penindasan yang lebih besar dan membalikkan tumbuhnya perasaan abolisionis di Virginia sendiri. Ketakutan akan pengulangan pemberontakan Turner menyebabkan kebijakan yang lebih represif terhadap orang-orang kulit hitam yang diperbudak dan bebas, yang kebebasannya sangat dibatasi. Mempertanyakan sistem budak dilarang dengan alasan bahwa diskusi semacam itu dapat mendorong pemberontakan budak. Gerakan abolisionis. Selain pemberontakan bersenjata oleh budak sendiri, gerakan abolisionis juga melancarkan perjuangan melawan perbudakan. Sebagian besar terdiri dari orang kulit hitam dan kulit putih bebas yang menentang perbudakan karena berbagai alasan, agama, ekonomi, dan politik. Beberapa di antaranya adalah penghapusan abolisionis perbudakan secara langsung dan tanpa syarat, sementara yang lain lebih menyukai proses emansipasi secara bertahap. Beberapa menentang perbudakan karena alasan moral, tetapi percaya bahwa orang kulit hitam lebih rendah dan harus dikirim kembali ke Afrika daripada dibebaskan. Yang lain untuk kesetaraan rasial penuh, dan yang lain takut akan populasi kulit hitam yang terus bertumbuh, percaya pada kemurnian ras dan moral kulit putih dan lebih menyukai pemukiman kembali resettlement orang kulit hitam di tempat lain. Gagasan pemukiman kembali didukung oleh beragam individu dan organisasi karena berbagai alasan. Pada tahun-tahun 1821 sampai 22, masyarakat kolonisasi Amerika mendirikan koloni Liberia di Afrika Barat, dan selama 4 dekade berikutnya, membantu ribuan mantan budak dan membebaskan orang kulit hitam untuk pindah ke sana dari AS. Beberapa abolisionis di wilayah selatan secara sederhana hanya mengakui bahwa perbudakan tidak lagi menguntungkan seperti dulu dan bahwa batas geografisnya telah tercapai. Ekspansi lebih lanjut dari sistem ke barat sama sekali tidak layak. Banyak politisi di bagian utara membenci dominasi politik negara oleh selatan, dan memahami bahwa di akhirnya sistem budak akan mematahkan cengkeraman politik itu. Yang lain di kelas kapitalis utara yang baru lahir hanya ingin mengakhiri perbudakan untuk membebaskan jutaan pekerja untuk produksi kapitalis. Beberapa pekerja di utara khawatir masuknya budak yang dibebaskan akan digunakan untuk menurunkan upah dan kondisi. Sementara yang lain memahami bahwa, seperti dijelaskan Karl Marx, buruh tidak dapat membebaskan dirinya sendiri dalam kulit putihnya di mana dalam warna hitam di label. Gerakan penghapusan abolisionis telah dimulai bahkan sebelum pendirian resmi negara Amerika Serikat. Artikel pro penghapusan pertama yang diterbitkan di AS ditulis tidak lain oleh Thomas Paine, dan muncul pada tanggal 8 Maret tahun 1775. Organisasi abolisionis formal pertama di AS adalah Society for Relief of Free Negroes yang ditahan secara tidak sah dalam perbudakan. Dibentuk pada bulan April tahun 1775 di Philadelphia, terutama oleh komunitas Quaker yang dengan gigih menentang perbudakan karena alasan agama. Kaum Quaker atau Perkumpulan Agama Sahabat Religious Society of Friends adalah suatu kelompok Kristen Protestan yang muncul pada abad ke-17 di Inggris.
Pendirinya George Fox tahun 1624 sampai tahun 1691, putra seorang tukang tenun yang lahir di Leicestershire, Inggris. Baca juga, pembunuhan pilot Glenn dan Operasi Bella Alama 1996. Komunitas Quaker menyebar di AS bersamaan dengan pemukim awal asal Inggris yang menempati wilayah yang sekarang dikenal sebagai Pennsylvania. Kebanyakan kaum Quaker memandang diri mereka sebagai suatu denominasi Kristen yang konsepnya meliputi pengertian kekristenan dari para penganut evangelikalisme, gerakan kekudusan, Protestan umum dan liberal serta tradisional. Setelah jeda singkat selama Revolusi Amerika, di mana, omong-omong, banyak orang kulit hitam berjuang bersama penjajah untuk kemerdekaan melawan kerajaan Inggris, itu diaktifkan kembali pada 1784, dengan Benjamin Franklin sebagai presiden pertama. Abolisionis evangelis Protestan seperti William Lloyd Garrison dan John Brown sama kuatnya dengan deklarasi kemerdekaan seperti halnya tentang Alkitab. Pada tahun 1854, Garrison menulis, "Saya seorang yang percaya pada bagian Deklarasi Kemerdekaan Amerika di mana itu dinyatakan, seperti di antara kebenaran yang terbukti dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka diberkahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa di antara ini adalah kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan. Karenanya, saya seorang abolisionis. Karena itu, saya tidak bisa tidak menganggap penindasan dalam segala bentuk dan terutama, apa yang mengubah seseorang menjadi sesuatu dengan kemarahan dan kebencian, meyakinkan saya bahwa satu orang berhak untuk menjadikan budaknya orang lain, dan saya tidak akan lagi menganut deklarasi kemerdekaan. Yakinkan saya bahwa kebebasan bukanlah hak kesulungan yang tidak dapat dicabut dari setiap manusia, dari warna kulit apapun atau iklim apapun, dan saya akan memberikan instrumen itu kepada api yang menghanguskan. Saya tidak tahu bagaimana mendukung kebebasan dan perbudakan bersama. Para abolisionis lainnya dibebaskan atau melarikan diri dari mantan budak seperti Frederick Douglass atau Harriet Tubman, yang berjuang tanpa lelah untuk membebaskan saudara-saudari mereka yang masih dirantai. Douglass mungkin menjadi abolisionis yang paling terkenal dari semua, seorang pembicara yang terinspirasi dan menginspirasi, di mana artikel dan pidato yang fasih dapat ditemukan kecaman yang paling bersemangat dari sistem budak. Frederick Douglass percaya bahwa Amerika Serikat adalah tanah air yang sah bagi orang kulit hitam yang tinggal di sini, bahkan jika mereka semula dibawa secara paksa. Seperti yang ia katakan, semua pembicaraan tanah asli ini tidak masuk akal. Tanah asli Negro Amerika adalah Amerika. Dia juga berpendapat bahwa konstitusi adalah dokumen anti perbudakan, dan menyatakan bahwa perang saudara adalah perang untuk mengakhiri perbudakan, bukan hanya untuk menjaga serikat. Untuk tujuan ini, ia percaya bahwa orang kulit hitam harus diizinkan untuk mengangkat senjata dan memperjuangkan kebebasan semua budak. Jalur kereta bawah tanah, yang dipopulerkan oleh Tubman, yang secara pribadi telah membantu membebaskan lebih dari 300 orang, adalah jaringan informal rumah yang aman dan rute rahasia untuk membantu para budak melarikan diri ke utara, ke Meksiko atau ke luar negeri. Tetapi usaha John Brown yang gagal untuk memicu pemberontakan budak umum dengan penggerebekannya di gudang senjata federal di Harpers Ferry pada tahun 1859 yang membuat perang atas masalah perbudakan tidak bisa dihindari. Dia kemudian menghadapi nasibnya dengan kata-kata berikut, "Sekarang, jika dianggap perlu bahwa saya harus kehilangan hidup saya, untuk memajukan tujuan keadilan, dan membaur darah saya lebih jauh dengan darah anak-anak saya, dan dengan darah jutaan di negara budak ini, yang hak-haknya diabaikan oleh tindakan yang jahat, kejam, dan tidak adil, saya katakan biarkan itu dilakukan." Pada hari eksekusi, dia menulis, "Saya, John Brown, sekarang cukup yakin bahwa kejahatan di negeri yang bersalah ini tidak akan pernah dihapus kecuali dengan darah. Aku, seperti yang sekarang kupikirkan, dengan sia-sia menyanjung diriku sendiri bahwa tanpa banyak pertumpahan darah mungkin akan terjadi." Wilayah selatan AS mulai mempersenjatai diri dengan sungguh-sungguh dan dengan pemilihan Abraham Lincoln dari Partai Republik yang anti perbudakan pada tahun 1860, pemisahan budak di negara-negara bagian, dimulai dari Carolina Selatan, merupakan kesimpulan yang pasti. Dan dengan pemisahan diri melalui perang.